kepada siapapun kecuali cuman takut kepada Allah. Mengapa ini penting saya sampaikan Bapak Ibu? Karena begini, di Indonesia zaman sekarang banyak orang yang gak takut lagi sama Allah. Halo? Halo? Di Indonesia sekarang Pak, banyak orang yang gak takut lagi sama Allah. Buktinya apa? Orang lebih takut KPK daripada takut sama Allah. Itu pun KPK-nya sekarang mak jelas. Kriminal lebih takut Pak polisi daripada takut dengan Allah. Mohon maaf, PNS lebih takut sama pensiun daripada takut sama Allah. Kita ini lebih takut miskin daripada takutnya dengan Allah. Bahkan tidak jarang bapak-bapak lebih takut istri daripada takut Allah. Ada nggak Bu suami takut istri? Yang mana orangnya? Tunjukin dulu sama saya. Tampang sih boleh, rambut cepak, jidatnya jenong, matanya jebelok, lubang hidungnya mekar, bibirnya doer, giginya gede-gede, kedot, dipelototin, bininya langsung mengkeret. Ikatan suami takut istri. Ini fakta. Banyak manusia yang tidak takut lagi sama Allah. Makanya di Indonesia ini Pak, korupsi merajalela. Karena orang nggak takut sama Allah. Saya ini malu sebagai warga bangsa. 10 negara paling bahagia di dunia, tidak ada satupun negara Islam. 10 negara paling bahagia di dunia, nggak ada satupun negara Islam. Bukan karena sekilit, kita introspeksi diri. Nomor 1 itu Norwegia, negara paling bahagia. Korupsi di Norwegia itu 0,0 sekian persen. Nggak ada korupsi hampir di Norwegia itu. Sedangkan Indonesia ranking 4 korupsinya Pak. Mbok yo main bolanya juara 4 internasional itu ya. Nggak apa-apalah kalah di semifinal. Tapi Piala Dunia. Ini korupsinya ranking 4 Indonesia ini. Dan di Norwegia itu gaji guru sebulan itu kalau pakai rupiah Pak hampir 400 juta rupiah. Makanya mereka bahagia. Indonesia ada gaji honor 300 ribu. Allahu Akbar. Karena mengapa di sana orang jujur semua? Begini Bapak Ibu, kalau mau dipikir-pikir kita ini kan mayoritas Islam. Kalau orang goblok enggak benar, mafsadatnya kecil. Tapi kalau orang pintar enggak benar, mafsadatnya gede. Orang goblok enggak benar, paling nyuri kotak amal masjid. Di Munawarah pernah kehilangan. Oh sering. Nah, berarti di sini banyak orang goblok enggak benar ya Pak. Ya gimana enggak goblok, kan kotak amal dimaling, kan goblok tuh namanya. Itu uang Allah bahasanya, pinjaman kordon hasanah itu. Kordon hasanah diambilnya. Ya berarti dia geblek dong. Orang goblok nggak benar tuh paling berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Itu geblek nggak benar tuh. Kalau goblok nggak benar agak ngelawan ya paling begal motor. Tapi kalau orang pintar nggak benar, hancur negara kita ini Pak. Karena itulah keserakahan. Orang goblok nggak benar, mafsadatnya terbatas karena dia bodoh. Tapi kalau orang nggak pintar, nggak benar, ini yang menghancurkan. Korupsi merajalela. Subhanallah. Saya paling pegal sama korupsi ini. Awas Pak Imam, jangan korupsi ya. Iya, jangan sampai korupsi. Saya ngomong begini, saya penceramah. Kalau saya jadi anggota dewan juga, jangan-jangan Pak. Iya kan? Belum tentu tahan juga, khilaf lah sayanya. Apalagi saya jadi bupati, tambah khilaf lagi. Ini kita punya problem yang sama sebagai sebuah bangsa, Pak. Masalah Indonesia itu cuma satu, ketidakjujuran kok cuman. Saya ini pegal Bapak Ibu, karena saya kan punya gerakan serbu, kata Pak Dadang tadi itu. Gerakan serbu itu Pak, kita bedah rumah, sudah banyak yang kita bedah. Anak yatim kita sekolahkan, kita kuliahkan, bantuan konsumtif sebagainya. Nah ini banyak betul anak-anak duafa yang pengen daftar ulang, mahal-mahal betul. Daftar ulang SMK itu ada yang 15 juta. Paling kecil 7 juta daftar ulang SMK negeri. Subhanallah. Gimana dengan orang yang makan saja dia susah?
Memang orang nggak mampu yang kita bina itu. Kalau orang kaya ngapain juga kita bina. Sedangkan anggaran pendidikan kita ini Bapak Ibu 20% dari postur APBN tahunannya. Jadi kalau APBN-nya itu 2.000 triliun berarti 400 triliun per tahun untuk pendidikan. Oke, kalau sekolah nggak bisa gratis, minimal daftar ulangnya gratis. Saya makanya pegel betul Bapak Ibu. Kalau saya jadi presiden itu, dengan uang segitu Pak gratisin semua sekolah sampai sarjana. Tapi saya janji kalau saya jadi presiden Pak Imam Rohadi tak jadiin menteri lah. Pak Dadang menteri perdagangan pokoknya. Percaya sama saya. Pak Muadzin merdia apa ya? Masih dipikir-pikir. Menteri Pemuda Olahraga. Nah Pak Kadus langsung menteri luar dalam negeri. Pengalamannya jadi Kadus kan harus di-upgrade menjadi menteri dalam negeri. Siapa yang memilih saya ya? Ini kita punya problem yang sama tentang persoalan kejujuran di Republik ini. Makanya pendidikan anak kita di situ, Pak. Kuncinya di kejujuran itu. Kadang-kadang kita kan yang ngajarin bohong itu. Ada tukang kredit datang nagih. Kita ngomong, nah, bilang sama si Mamang, Mamang nggak di rumah. Anaknya keluar, Mang, kata Mamah nggak di rumah. Oh, emang Mamahmu kemana? Ntar ya Mang tak tanya lagi, kata dia. Balik lagi ke dalam. Mah, kata si Mamah kemana? Bilang aja ke pasar Berhen. Mang, kata Mamah ke pasar Berhen. Kita ngajarin bohong. Kita ngajarin ketidakjujuran kepada anak kita sendiri. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, ma fil aba fil abna, apa yang ada pada bapaknya ada pada anaknya. Itu pepatah orang Arab. Kalau pepatah orang Indonesia itu apa? Pepatah Jawanya itu nek bapake kalong, anake kampret. Nek bapake nyolong, anake nyopet. Coba ulang sekali lagi. Nek bapake kalong, anake kampret. Nek bapake nyolong, anake nyopet. Yang namanya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Makanya ada kejadian di kampung saya, Batu Raja, Jemugan, Pak. Sering hilang rambutan. Diintip yang maling siapa? Ternyata anak kecil, masih SD. Hoi, nggak ini yang galak ngambil rambutan nih. Kamu ya yang suka maling rambutan. Pantasan rambutan saya habis, ku kata gua bangan ngan kele. Tak bilangin bapakmu nanti. Anak kecilnya ngelunjak, apa kata dia? Kata kelah aku dek takutan. Bilangin aja gua nggak takut, kata dia. Nah kamu mana bapakmu? Si anak teriak, "Bak, tuhunlah ada jemenya." Ternyata bapaknya sih ngunduh rambutan di atas. Anaknya yang ngumpulin di bawah. Ya gimana anaknya nggak suka maling, bapaknya yang ngajarin. Ma fil aba fil abna, apa yang ada pada bapaknya ada pada anaknya. Makanya Bapak Ibu, pendidikan muraqabah, akidah yang benar. Nah, kamu nanti kalau ingin jadi orang benar, jangan takut pada siapapun. Semata-mata takut kepada Allah. Apapun yang kamu lakukan, Allah mengawasimu. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengawasi apapun yang kalian kerjakan. Saya ingin dudukkan soal sedikit Bapak Ibu. Begini Pak, jangan ngajarin anak maling. Jangan ngajarin anak ngambil hak orang. Jangan. Karena rezeki sudah Allah tentukan. Setuju nggak kira-kira? Capek Pak, kita kalau urusan dunia ini kejar-kejaran capek. Percayalah sama saya. Kita ini sudah punya nasib bagian masing-masing. Di atas langit masih ada langit, betul? Capek kita. Ini buat Pak Imam Rohadi juga. Walaupun teman-temannya sudah ganti Alphard semua ya Pak. Pak Imam jangan pokoknya. Kadang-kadang anggota dewan panas-panasan kan. Waduh ganti dia. Nambah bini ikut, nambah bini juga misalnya. Remek hidup kita kalau saing-saingan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bersaing-saingan, bermegah-megahan, lomba akan harta. Telah melalaikan kalian sampai kalian semua dijejalkan ke dalam kubur. Capek saingan dunia ini. Nggak ada selesainya. Masing-masing orang sudah punya kadarnya. Masing-masing orang ada takarannya. Makanya kata Nabi, laisal ghina an katratil arad.
Bukanlah kaya raya itu karena kalian banyak perhiasan, walakinnil ghina ghanan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Bukan kaya yang menjadikan Anda bahagia, tapi rasa bahagialah yang membuat engkau berasa kaya. Bukan kaya yang menjadikan engkau bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat engkau menjadi kaya. Karena kaya bukan soal harta, kaya itu soal rasa. Apa yang kita rasa? Betapa banyak orang yang kaya raya harta, tapi miskin hatinya. Tak sedikit orang yang apa adanya, tapi dermawan. Karena kaya hatinya. Maka itu yang kita kejar Bapak Ibu. Makanya Bu, kaya bukan emas ukurannya. Suka emas nggak Bu? Suka nggak? Kecuali emas kawin lagi ya. Jadi apa orang kaya itu kalau kondangan 5 jari dipasang cincin semua. Di pasar Berhan ada nggak yang kayak gitu ya Bu? Toko emas jalan. Begitu masuk taruh digoyang-goyang, tuing tuing tuing. Apa itu orang kaya? Bukan. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai ke siku? Wow. Lagi pengajian sambil berkipas dia kuncrang kuncring kuncrang kuncring. Udah kayak ketimpringan. Apa itu orang kaya? Bukan. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget. Liontinnya saja segede pentolan bakso setan itu. Kalau jalan nunduk badannya. Ngapa Bu sakit pinggang? Bukan. Keberatan